poinnya mungkin di harta ya Rok ya, karena ini kan PPS ya. Iya. Gimana Rok kalau harta Rok? Kalau dari segi harta nih, yang dilaporkan dalam SPT tahunan itu bukan hanya harta milik sendiri ya Mas. Misal dalam suatu keluarga nih, yang punya NPWP itu hanya kepala keluarga, dalam hal ini suami ya. Di istrinya itu nggak punya NPWP. Nah, harta yang dimiliki oleh istri atau anaknya yang masih di bawah umur atau belum punya NPWP juga turut dilaporkan di SPT tahunan suaminya gitu. Kalau misalnya nggak dilaporin, ya itu jadi berakibat sekarang Kena bahan dipanggil, klarifikasi ya. kena klarifikasi juga sekarang. Jangan kau ragukan, semangat kami tak pernah padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, lama nggak ketemu nih. Ketemu lagi di 12:30, tempatnya para pegawai KPP Pratama Cirebon 1 untuk mengisi waktu istirahatnya. Kita tidak hanya akan berbagi informasi seputar ketentuan perpajakan, tapi juga berbagi kisah, ide, mungkin cerita, karena kita percaya bahwa setiap orang punya cerita yang layak dibagikan dan didengarkan oleh orang lain. Setelah absen beberapa bulan, ketemu lagi akhirnya di 12:30. Kali ini saya Sigit Andrianto, sudah ditemani dengan asisten penyuluh pajak, salah satu yang paling muda mungkin di kantor ini, ada Mbak Atiro Haidir. Halo Mbak Atiro, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Nah, Sebelumnya saya terima kasih ya sudah diajak ke podcast ini. Oh, iya. Karena sebelumnya belum pernah. belum pernah. Pengalaman pertama Pengalaman pertama. muncul di YouTube. Iya. Udah pernah juga sih. Udah pernah juga. Tapi podcast baru pertama kali Iya, ya. podcast baru pertama Iya. kali. Jadi podcast ini mungkin nanti akan diunggah di saat-saat terakhir jelang program pengungkapan sukarela itu berakhir, kawan pajak sekalian. Jadi kita mungkin akan membahas tentang apa dan bagaimana pasca PPS atau setelah PPS. Tapi sebelum ke sana, Atiro ini generasi muda gitu ya, zilenial. Dia masuk ke DJP 2018 mungkin ya Rok ya. Iya benar. Sehingga PPS ini adalah program pertama yang spesial yang membuat dia setiap hari berjibaku untuk memberikan edukasi, ngasih asistensi di helpdesk dan seterusnya. Dia belum pernah ngalamin soal pengampunan pajak atau saset polisi dan program-program sebelumnya. Kesan Atiro tentang PPS, apa Rok yang spesial dari PPS? Kalau terkait ini ya, teks amnesti sebenarnya waktu saya kuliah, saya ngambil itu temanya teks amnesti. Jadi sedikit tahu ya tentang teks amnesti. Dan program pengungkapan sukarela tersendiri itu kan merupakan lanjutan ya dari teks amnesti. Cuman memang banyak perbedaan di antara keduanya. Dan saya ingin kasih tahu kalau misalnya PPS sendiri itu kan lebih ke kesempatan emas ya Mas, kepada wajib pajak. Wajib pajak itu berarti yang sudah memiliki NPWP untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Dalam hal ini sukarela itu berarti disadari oleh wajib pajak itu tersendiri. Nah, dengan disadari itu ketika wajib pajak mendapatkan surat cinta ya. Surat cinta berupa email ataupun surat tindak lanjut gitu atau surat SP2DK lah atau imbauan keikutsertaan PPS. Banyak sekali wajib pajak kami yang sebelumnya belum pernah mungkin ke kantor pajak atau jarang ya. Jadi mereka memiliki motif untuk datang ke kantor pajak. Nah, mereka datang mengklarifikasi atas surat tersebut dan pada di titik akhir mereka membayar uang atau pajak ya, pajak PPh final. PPh final atas PPS tersebut itu tuh merupakan salah satu bentuk gotong royong gitu Mas. Gotong royong itu tersendiri. Jadi kerasa ya? Iya, kerasa. Sifat sukarelanya sama gotong royongnya itu kerasa. Iya. PPS jadi momentum buat wajib pajak sama kantor pajak bersilaturahmi. Yang jarang ke kantor pajak barangkali karena tahu informasi terkait PPS, cari tahu ke kantor pajak, jadi kenalan sama mungkin AR-nya, sama teman-teman di helpdesk, punya kesan yang baik terhadap kantor pajak. Dan yang tadi yang Atiro bilang paling penting kawan pajak, karena ini sukarela, jadi ketika ikut tuh saya dapat testimoni tuh dari teman-teman di depan sana di helpdesk, rasanya tuh seneng ya Rok ya, kalau nolongin teman-teman wajib pajak ngisi SPPH gitu ya. Iya. Gotong royongnya kerasa gitu. Gotong royongnya kerasa. Jadi sama-sama benar-benar terasa bahwa ini sukarela untuk sama-sama
membangun negara lah gitu ya Roy ya. Karena dari datanya tersendiri sebenarnya memang butuh klarifikasi sih Mas sama wajib pajaknya. Kan kita udah masuk ke dalam ini ya AIOI. Oh iya, AIOI ya. AIOI. Iya. Sama ditambah dari data ILAP ya, instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya, mereka berkewajiban untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait aset-aset ataupun hutang yang dimiliki sama wajib pajak. Nah, dan belum tentu juga sih sebenarnya yang sistem yang kita miliki, barangkali aja ada kesalahan dan lain sebagainya. Makanya ketika wajib pajak datang itu butuh diklarifikasi terlebih dahulu gitu. Dan nggak semuanya atas dasar paksaan gitu wajib pajak untuk ikut PPS. Karena PPS sendiri itu lebih ke pilihan. Kesempatannya. Oh iya, kesempatan dan pilihan. Kesempatan dan pilihan. Nah itu kawan pajak, salah satu poin utama kenapa PPS terasa beda dengan pengampunan pajak dulu tahun 2016 soal data dan informasi yang Atiro bilang tadi. Jadi kalau dulu waktu pengampunan pajak, Direktorat Jenderal Pajak baru cerita kita ke depannya akan begini, akan begitu, maka di PPS kali ini itu sudah jadi kenyataan kawan pajak. Jadi AIOI, Automatic Exchange of Information, memang sudah berlaku, kemudian pertukaran data dari ILAP, instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain juga sudah dilakukan. Kita sudah ada ketentuan atau undang-undang terkait keterbukaan informasi keuangan untuk keperluan perpajakan dan seterusnya. Sehingga sebetulnya secara infrastruktur, data dan informasi yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak itu sebenarnya sudah cukup ya Roy ya, buat menguji kepatuhan wajib pajak. Tapi sekali lagi kita punya kesempatan secara sukarela untuk bergotong royong bersama dan alhamdulillah gayungnya bersambut nih. Dan ini yang salah satu yang patut dibanggakan, KP Pratama Cirebon 1 atau dalam hal ini wajib pajak di Cirebon Kota itu keikutsertaan PPS-nya sampai dengan tanggal video ini dibuat paling banyak sekanwil Jabar 2. Jadi dari Bekasi sampai Cirebon yang paling banyak kota Cirebon. Luar biasa buat wajib pajak KPP Pratama Cirebon 1. Kita sangat mengapresiasi ya kepada wajib pajak yang dengan sukarela gitu mengungkapkan hartanya dan juga sampai pada detik akhir mereka membayarkan pajak final atas harta tersebut. Nah, kedepannya pasca PPS kita mungkin bisa belajar gitu ya, bisa belajar soal jadi harusnya bagaimana sih supaya kita bisa meningkatkan kepatuhannya, apa yang bisa dipelajari dari hiruk pikuk PPS ini. Mungkin Atiro punya saran buat wajib pajak supaya bisa bersikap setelah periode PPS berakhir. Oke, baik. Pertanyaan ya, saran untuk wajib pajak ya, karena alasan dari wajib pajak yang datang itu karena ketidaktahuan ya Mas. Ketidaktahuan atas kelengkapan SPT itu tersendiri. Mereka kurang paham bahwa melaporkan SPT itu ya harus benar, lengkap, dan jelas. Dan itu merupakan bagian dari self-assessment wajib pajak itu tersendiri. Kita menyerahkan kepada wajib pajak melaporkan SPT-nya dan yang tahu persis penghasilan, harta, utang, dan lain sebagainya itu wajib pajaknya gitu. Dan terlepas dari itu ada juga fungsi pengawasan di KPP-nya gitu, di kantor pajaknya. Jadi wajib pajak harus memastikan bahwa SPT-nya tepat waktu, dalam ini mungkin SPT tahunan, tepat waktu dan benar, lengkap dan jelas ya Roy. Karena yang tahu isinya, yang tahu apakah itu sesuai dengan keadaan sebenarnya atau tidak, sebetulnya adalah wajib pajak sendiri. Poinnya mungkin di penghasilan misalkan ya kita ungkapkan semua ya Roy ya. Kalau punya penghasilan di luar usaha ya diungkapkan. Kalau kita jadi pegawai dipastikan penghasilannya sesuai dengan yang kita terima setiap bulan. Kita berhak untuk minta bukti potong ke bendahara atau bagian keuangan untuk bukti potong gaji saya mana, tunjangan saya mana, sehingga semuanya terlaporkan. Kadang-kadang kan cuma ada gaji aja yang dilaporin, tunjangannya kelewatan gitu meskipun sudah dipotong pajak. Atau poinnya mungkin di harta ya Rok ya, karena ini kan PPS ya. Iya. Gimana Rok kalau harta Rok? Kalau dari segi harta nih, yang dilaporkan dalam SPT tahunan itu bukan hanya harta milik sendiri ya Mas. Misal dalam suatu keluarga nih, yang punya NPWP itu hanya kepala keluarga, dalam hal ini suami ya. Di istrinya itu nggak punya NPWP. Nah, harta yang dimiliki oleh istri atau anaknya yang masih di bawah umur atau belum punya NPWP juga turut dilaporkan di SPT tahunan suaminya gitu. Kalau misalnya nggak dilaporin, ya itu jadi berakibat sekarang dipanggil, kena klarifikasi ya. Kena klarifikasi juga sekarang. Makanya itu yang
harusnya dipahami sama wajib pajak. Biasanya yang inget tuh hutang, Mas. Hutangnya aja yang dilaporin tapi hartanya nggak dilaporin gitu. Itu juga kurang benar ya. Kayaknya istilahnya tuh kalau suruh ngelaporin harta tuh banyak pertimbangan kadang-kadang. Jadi saya mau ngelaporin harta ini tapi mau ngelaporin rumah misalnya, tapi sebetulnya masih ngangsur nih Pak, gimana gitu. Nggak apa-apa, rumahnya dilaporkan, KPR-nya dilaporkan sebagai hutang. Atau kayak tadi Atiro bilang, saya mau ngelaporin mobil ini tapi sebetulnya atas nama istri saya, padahal istrinya nggak ber-NPWP gitu. Ya nggak apa-apa, kita laporkan di SPT-nya suami. Atau saya mau ngelaporin ini tapi ini sebetulnya hasil dari warisan atau hibah, nggak apa-apa dilaporin di harta, kemudian warisan atau hibahnya dilaporkan di penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi nggak usah banyak pertimbangan buat lapor harta, asalkan itu milik kita dari penghasilan kita dilaporkan saja, dan catatannya adalah serinci mungkin, sedetail mungkin, identitasnya dicantumkan, nomor rekeningnya misalkan ditulis, NOP-nya kalau tanah bangunan ditulis, sehingga sedikit menutup peluang klarifikasi atau surat cinta dari KPP terkait harta yang harus diklarifikasikan. Gitu ya, Ro ya? Iya. Padahal ya Mas ya, kalau saat itu wajib pajak sudah benar gitu penghasilannya dilaporkan dengan benar, misal yang kayak kita nih pegawai gitu dari pemberi kerja diberikan formulir 1721A1 atau A2, di sana kan sudah terinci ya gaji dan tunjangan gitu, itu dilaporkan, dan harta juga. Kalau untuk PNS kan ada LHKPN gitu, ada kesesuaian antara LHKPN dan yang dilaporkan dalam SPT tahunan, itu tuh ya udah aman gitu. Tapi mungkin ada juga yang karena kesibukannya itu diwakilkan, misal yang kesini adiknya atau istrinya gitu, jadi mereka udahlah yang penting lapor aja gitu. Nah itu yang kemarin nih yang menjadi ini banyak banget yang nggak sesuai sama LHKPN mereka gitu. Itu juga poin kawan pajak. Jadi karena kesibukannya mungkin kalau kawan pajak yang jadi pengusaha sibuk ngurus kelangsungan usaha gitu ya. Kalau kawan pajak jadi pegawai atau karyawan sibuk kerja, biasanya soal SPT tahunan kita sering mengkuasakan ke orang lain ya, Ro ya. Kadang-kadang minta tolong untuk diisikan atau bahkan mungkin pakai jasa konsultan dan seterusnya. Tapi poin yang ingin kita sampaikan ke wajib pajak, pastikan bahwa isi SPT tahunan Anda itu sesuai dan Anda tahu betul isinya itu apa. Kadang-kadang ketika dapat surat cinta dari KPP, saya SPT-nya nggak ngisi sendiri Pak, diisiin orang lain, jadi nggak tahu kalau isinya ternyata seperti ini. Nah itu tidak boleh terjadi seharusnya. Jadi pastikan isi SPT itu memang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan Anda tahu. Boleh minta tolong orang lain untuk mengisikan, tapi pastikan Anda tahu isinya seperti apa dan didukung oleh data atau dokumen yang jelas. Itu, jadi untuk wajib pajak secara umum, pasca PPS, perhatikan betul isi SPT tahunan Anda harus benar, lengkap, dan jelas, khususnya soal penghasilan dan harta. Yang berikutnya pertanyaannya, Ro, kalau wajib pajak sudah ikut PPS, apa yang harus diperhatikan ya, Ro? Pasca PPS. Pasca PPS, yang diperhatikan dari segi apa ini Mas? Ya mungkin harta yang diungkapkan di PPS harus bagaimana gitu. Oke, harta yang diungkapkan di PPS ya untuk kebijakan 2, terutama itu kan semuanya nanti akan dilaporkan pada SPT tahunan tahun 2022 gitu. Jadi jangan sampai ada yang kelewat juga. Nanti kan wajib pajak sendiri kan bisa mengunduh SPPH yang berada di DJP online ya. Sebelum laporan SPT tahunan tahun 2022 ya dilihat kembali gitu, dicocokkan apakah sudah benar dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya mau laporan yang tahun 2022 kan yang tahun 2021 ikut semua kan harta dan utangnya, itu ditambahin jangan lupa sama yang sudah dilaporkan dalam SPPH PPS. Jangan sampai ikut PPS tapi di SPT tahunan 2022 hartanya lupa nggak dilaporin lagi gitu ya, Ro ya. Iya benar. Jadi harus berkelanjutan datanya. Itu untuk peserta PPS, misalkan kebijakan kedua, datanya jangan lupa untuk dilaporkan. Dan catatannya kalau misalkan ada wajib pajak orang pribadi yang sudah melakukan pembukuan, maka harta yang diungkapkan pada saat PPS ini tidak boleh disusutkan seperti itu ya. Yang lainnya mungkin terkait repatriasi dan investasi, Ro, ada kewajiban laporan tahunan ya. Yang berkomitmen untuk ikut repatriasi dan investasi pakai tarif yang paling kecil ketika ikut PPS, maka jangan lupa ada kewajiban lapor setiap tahunnya bersamaan dengan SPT tahunan. Harus diingat juga jangka waktunya untuk investasi paling lambat
September 2023, untuk repatriasi September 2022, masa tertangguhnya juga 5 tahun, jadi kalau sudah mau diinvestasikan ya selama 5 tahun, jangan diambil dulu uangnya seperti itu, karena kalau diambil nanti ada PPh final yang harus disetor lagi. Itu. Terus satu lagi, kebijakan satu untuk para peserta kebijakan satu, misalnya setelah PPS masih lagi ada merasa atau ditemukan harta yang belum diungkapkan secara sukarela, tahu dulu gitu ya, sebelum DJP menemukan, dia merasa oh ada yang ketinggalan lagi, pas final, program pas final setelah PPS masih tetap akan berlaku, jadi bisa diungkapkan secara sukarela juga lewat mekanisme pas final. Mungkin itu catatannya untuk yang ikut PPS. Jangan lupa hartanya tetap dilaporin, dilihat lagi SPPH-nya, kalau punya komitmen repatriasi dan investasi, konsultasikan dengan kami, jangan lupa untuk lapor tiap tahun terkait hal itu. Untuk yang nggak ikut PPS, apa yang harus diperhatikan pasca PPS berakhir? Ya mereka tidak bisa dapat manfaatnya, Mas. Oh iya, sayang banget ya. Sayang banget tidak dapat manfaat dari PPS itu tersendiri. Dan kalau misalnya diketahui punya harta gitu, mungkin akan mendapatkan rasa galau nih. Iya, rasa galau. Oh iya, seperti yang gambar itu ya, kalau nggak ikut PPS mereka jadi lebih galau gitu ya. Galau, iya. Oh iya Mas, sebenarnya saya ingin menyoroti Mas yang dari KPP-nya, tindak lanjutnya setelah ikut PPS-nya Mas, tindak lanjut dari kantor pajaknya. Oh iya. Oke, tindak lanjut dari kantor pajak itu tersendiri kan sifatnya perpajakan kita kan self assessment ya, melimpahkan keseluruhan kepada wajib pajak, tapi negara tidak sepenuhnya memberikan kepercayaan ya, karena kita juga ada fungsi pengawasan. Nah, dari tindak lanjut pengawasan kantor pajak sendiri, setelah wajib pajak melaporkan melalui SPPH, surat pemberitahuan pengungkapan harta, itu ada validasi tersendiri, ada penelitian kepatuhan formal. Dirjen Pajak memiliki basis data yang cukup lengkap ya, meliputi material dan meliputi kepatuhan SPT masa tahunan dan memanfaatkan fasilitas itu yang wajib pajaknya. Jadi yang sudah ikut PPS masih ada kemungkinan SPPH-nya dilakukan penelitian, nanti dapat surat klarifikasi dari kami. Apalagi yang nggak ikut PPS. Iya, apalagi yang nggak ikut PPS biasanya karena pertimbangannya ketika itu, kayaknya saya mendingan pembetulan aja deh. Maka pembetulannya harus segera disampaikan kawan pajak. Kalau nggak ikut PPS, memutuskan untuk ikut pembetulan SPT tahunan, pembetulannya harus disampaikan. Dan catatannya barangkali ketika pembetulan nggak cuma fokus sama hartanya saja kawan pajak. Jadi kalau ada harta perolehan 2019 misalkan, saya masukin aja di situ karena merasa penghasilannya sudah dilaporkan semuanya. Barangkali yang nggak cukup untuk membetulkan SPT tahunan 2019, kita harus betulin penghasilannya juga mungkin, bukan cuma hartanya, atau kita juga harus betulin ke belakang dari 2016 sampai 2019 karena harta tersebut kan logikanya merupakan tidak selalu bisa dibeli oleh penghasilan dari 1 tahun, tapi kumulasi dari penghasilan tahun-tahun sebelumnya. Ribet ya Mas ya? Iya. Ribet ya, secara administrasi ribet ya Mas ya, karena nanti akan pembetulan banyak sekali SPT tahunan, dan juga nanti akan diwawancara mungkin ya, diklarifikasi lagi. Dihitung lagi. Dihitung kembali untuk membeli harta ini, misal ada mobil, terus atau membeli aset, nah ini penghasilan yang dilaporkan segini kok bisa membeli itu gitu. Pastikan apakah karena ini hutang atau mungkin hibah, dan apakah dia punya penghasilan selain yang sudah dilaporkan. Banyak gitu. Kemungkinan lah ya, Rok ya. Banyak kemungkinan. Pokoknya intinya untuk wajib pajak yang masih memiliki masalah, bukan masalah sih, kalau ingin gitu, tax amnesty yang lalu masih ada yang belum dilaporkan hartanya dan SPT tahunan tahun 2020 belum bersih, baiknya sih dibersihkan melalui ikut program pengungkapan sukarela. Kalau nggak keburu kemarin, maka bisa melewat mekanisme pembetulan, tapi catatannya tadi, barangkali pembetulannya nggak cukup cuma dengan membetulkan harta saja. Dan saran kita, kalau mau pembetulan, dipastikan bahwa pembetulan itu sudah dikonsultasikan dengan AR atau petugas pengawasnya, karena teman-teman AR lah yang tahu bagaimana profil wajib pajak, data apa saja yang muncul di sistem administrasinya DJP, sehingga ketika kawan pajak melakukan pembetulan sudah mempertimbangkan data-data yang ada di sistem kami, gitu ya Rok ya.
Terus juga dengan adanya pembetulan itu kan berarti wajib pajak menyetorkan kembali pajak yang harusnya sudah mereka setorkan Iya, ya di ada tahun kemungkinan tersebut. begitu. Dan ada kemungkinan sanksi juga yang diterbitkan oleh kantor pajak. Jadi itu sih konsekuensi yang harus digarisbawahi oleh wajib pajak yang ingin pembetulan gitu, lebih memilih pembetulan daripada PPS. Jadi yang ikut PPS sudah bisa lebih move on gitu ya, meskipun masih mungkin dilakukan penelitian terkait SPPH-nya, tapi sepanjang semuanya sudah diungkap, kita bisa move on, tinggal mikirin kewajiban perpajakan ke depan, yang belakang-belakang sudah selesai, seperti itu. Sementara yang tidak atau keburu atau telat untuk ikut PPS, maka data-data yang kita klarifikasi lewat surat cintanya DJP tetap harus ditindaklanjuti, barangkali lewat mekanisme pembetulan dan seterusnya, tapi intinya tetap harus dikomunikasikan dengan kami di kantor pajak. Barangkali itu aja ya, Ro, ya, yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau disampaikan lagi, Ro? Cukup sepertinya. Cukup. Waktu istirahat kita sudah hampir habis, kawan pajak. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam jangka waktu dekat. Kalau ada koreksi dari pernyataan kita atau kawan pajak ingin tanya terkait hal-hal apapun terkait pajak, silakan berdiskusi di kolom komentar gitu ya, Ro, ya. Iya benar. Sampai jumpa lagi di setengah satu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terus berkarya tanpa korupsi pastinya bisa. Oh, oh.